Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor bos, pagi ini kita berada di kandang Satya Bird Farm, berada di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dan sekarang kita bersama owner mas ya? Ya, mas. Ownernya langsung, namanya Mas Alip. Ya. Alip Satya. Gimana mas kabarnya? Alhamdulillah sehat mas. Sudah lama tidak ketemu ya? Ya. Mungkin sekitar 5 tahun lebih ya? Ya kurang lebih sekitar 5 tahunan. Itu kita bertemu terakhir itu kalau nggak salah kandangnya baru di sebelah situ ya? Ya, masih sedikit dulu mas. Dan sekarang seperti yang kita lihat, ini ada berbagai macam burung. Kandangnya pun juga sudah mulai meluas di belakang sana. Ini boleh diceritakan pengalamannya mas? Kalau pengalamannya pertama merintis usaha burung itu waktu kuliah mas. Jadi dulu ketika kuliah 2009. Nah ketika kuliah itu kan namanya orang lagi kuliah, anak lagi kuliah kan pasti mikir gimana caranya dapat penghasilan sampingan ketika kita disambi dengan kuliah. Nah akhirnya muncul kepikiran untuk ternak burung. Nah itu karena dari kecil sudah hobi memelihara burung, akhirnya punya keinginan untuk budidaya menangkarkan burung. Pertama dulu menangkarkan burung kenari. Menangkarkan burung kenari itu sejak tahun 2010. Jadi awalnya cuman pelihara burung kenari, terus akhirnya kepikiran untuk menangkarnya. Nah itu pertama belajar ya beli burung sepasang. Sepasang itu ditangkarkan sampai akhirnya beranak pinak. Terus anaknya itu dikumpulkan, ketika sudah banyak dijual, belikan lagi indukan. Sampai seperti itu terus menerus, akhirnya indukannya kan banyak mas. Indukannya banyak dari kenari, akhirnya menambah ke ternak murai, murai batu, murai medan, terus tambah ke burung kacer, terus tambah di burung perkutut. Jadi seperti itu mas. Berarti berawal dari kenari. Ya dulu awalnya ternaknya cuman ternak burung kenari. Itu sambil belajar ke orang ya? Ya jadi kita sambil belajar ke orang yang sudah berhasil menangkarkan burung kenari itu, kita juga belajarnya dari YouTube mas. Jadi gimana penjodohan kenari, gimana cara membedakan kenari jantan dan betina, membedakan masa kawin birainya kenari itu seperti apa. Nah itu seperti itu. Nah dari memelihara pertama itu memang punya keinginan berbisnis seperti ini apa cuma hobi? Ya alhamdulillah dulu dari hasil kenari itu bisa untuk biaya kuliah mas. Nah, jadi saya kuliahnya kan di Madiun, kuliahnya sore hari. Jadi ketika pagi hari sampai sore hari itu bisa untuk maksimal merawat burung. Seperti itu mas. Sebentar, sepertinya dulu kan pernah bekerja di Ngawi ya? Dulu pernah sukuan mas, sukuan dari tahun 2010 sampai 2020. Jadi karena pandemi corona kemarin, akhirnya memutuskan resign untuk menekuni bisnis burung ini 100% full untuk penangkaran burung mas. Kuliahnya jurusan apa? Kuliahnya jurusan teknik sipil. Jadi meskipun kita kuliahnya di teknik sipil, tapi karena jalan rezekinya mungkin lewat yang lain, mungkin lewat dunia burung atau dan lain-lain, atau jualan dagang kan kuliah nggak harus, kita rezekinya nggak harus sama yang dipelajari lah. Iya betul. Terus yang ada di sini ini burung kenari. Ya, burung kacer. Terus burung perkutut. Ya, ada burung apa namanya puter pulung juga ada mas. Itu yang paling sulit di budidaya apa? Kalau yang paling sulit ya sepertinya murai mas, burung murai. Ya murai sama kacer itu ya lumayan susah gampang lah mas, karena kan pakannya juga full jangkrik, keroto, jadi hewan-hewan itu loh mas. Yang paling mudah? Kalau yang paling mudah ya setahu saya ya nggak ada yang mudah mas, semuanya butuh proses. Iya betul. Yang di sebelah sini
Burung apa ini? Ini kandang murai mas, kandang murai sama kandang kacer. Kalau di kenarinya ada di dalam rumah, terus yang di belakang rumah ini ada burung perkutut. Total semuanya tahu. Kalau burung perkututnya kurang lebih ada sekitar hampir 200 pasang mas. 200 pasang. Ya. Sekitar paling 500 ekor ada. Kalau burung yang lain? Burung murai ada 10 kandang. Burung kacernya ada 3 kandang. Terus kalau kenarinya ada sekitar 25 indukan. Terus ini saya penasaran sama ini loh. Tulisan ada ATM Mandiri 123, ada lagi BRI, ada lagi BNI. Nah, itu itu maksudnya kan apa? Maksudnya dibuat seperti ini tuh bisa untuk memotivasi kita mas. Nah jadi kan ibarat ATM. Jadi burung-burung ini itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Jadi ibarat ATM itu kita bisa narik uangnya dari kandang-kandang ini. Jadi kandang 1, ATM 2, ATM 3 dan seterusnya. Seperti itu mas. Oh, saya pikir awalnya tadi itu kalau misalnya ada yang beli yang ini ya, yang tengah harus kirim ke ATM Mandiri yang 2. Saya pikir gitu. Nah ini cuman buat untuk ya seru-seruan aja mas. Jadi biar bisa untuk menambah semangat kita lah. Jadi kita ibarat kita punya murai yang di penangkaran ini, ibaratnya kita punya ATM berjalan kan bisa menghasilkan. Dari harga yang termurah itu burung apa? Kalau kenari mas, kenari itu anakan usia kurang lebih 2 bulan, 1 sampai 2 bulan itu berkisar 150.000 per ekor. Kalau dewasa itu yang udah gacor-gacor itu kisaran 300.000 ke atas. Terus murai itu yang anakan harganya kalau jantan sekitar 1,5 per ekor ya, 1,5 juta. Kalau betinnya sekitar 1 jutaan anakannya mas. Berarti yang paling mahal yang itu ya, murai. Terus ini di sini cuma apa namanya, ternak lalu dijual apa beli dari yang lain juga? Biasanya ya ada teman-teman yang nitip jualkan mas, ini jualkan punya aku mas, karena di sini kan biasanya tempat jujukannya orang-orang itu loh mas. Jadi nyari burung ke sini ya. Ini hobi itu punya, kalau nyari barang biasanya langsung jujuk ke sini. Terus apa namanya, pemasarannya? Kalau pemasaran itu ya sementara pakai Facebook mas. Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, WA juga mas. Biasanya kalau yang rame itu pakai grup-grup Facebook. Kita posting di grup-grup Facebook, nanti ada Satya Bird Farm Ngawi gitu mas. YouTube-nya juga Satya Bird Farm Ngawi, Instagram juga ada. Ya bagi teman-teman silakan boleh di follow juga Instagramnya, Facebooknya diikuti, YouTube-nya di subscribe juga biar tahu keseharian dari Satya Bird Farm Ngawi. Terus ini kan sudah mulai 2010 ya mas? Iya mas. Sampai sekarang, sampai titik ini itu melewati kendala apa saja? Kalau kendalanya paling ya kadang ada yang burung mati gitu mas. Kadang ya produknya turun. Jadi biasanya produknya sekian, panen sekian, itu jadi banyak yang burung yang lagi mabung, biasanya seperti itu. Mabung kan biasanya produksinya kan dia nggak produksi lagi mas, produksinya akhirnya turun. Oh iya, terus begini, kenapa kok memilih bisnis burung bukan yang lain? Karena ya selain di sisi burung itu kan udah hobi dari kecil mas. Jadi ketika dari kecil udah dari SD sana, dari SD dulu itu sudah piara burung. Jadi ketika kecil itu pengen punya cita-cita atau impian mas. Impiannya itu pengen suatu saat punya penangkaran burung. Ya alhamdulillah bisa tercapai saat ini mas. Seperti itu.
Berarti apa namanya, bisnis burung ini bisa diibaratkan bisnis yang tidak mati gitu ya? Ya, alhamdulillah selama pandemi ini bisnis burung sangat-sangat menjanjikan mas. Kan ibaratnya orang kalau di rumah terus kan jenuh mas pastinya. Tapi kalau punya kesibukan, punya piara burung, kesibukan ketika kerja, istirahat, liburan, itu biasanya hiburannya tetap menghasilkan di burung mas. Pasarnya luas. Berarti itu tidak ada harga naik turun, nggak ada? Kalau harga itu biasanya tetap ada mas. Namanya ekonomi kan, kalau ekonominya lagi lesu, otomatis kan penjualan burung juga pasti lagi menurun lah. Tapi kalau ekonominya baik, perekonomian global juga kan juga pengaruh mas. Seperti itu. Berarti kan naik turunnya itu nggak apa namanya, turun itu nggak terlalu jauh itu, Tidak terlalu jauh mas. Alhamdulillah kalau burung itu cenderung stabil mas. Jadi semua tahun ini turun, nanti tahun depan bisa naik seperti itu. Terus ini biasanya kalau burung itu yang diambil apa nih? Kalau yang diambil biasanya anakannya mas. Yang dijual kita jual anakannya. Kalau di sini jual indukan nggak? Biasanya jual indukan mas. Kalau harganya cocok ya dijual gitu. Ini pernah ada yang untuk kontes? Pernah mas. Jadi kita juga sering kontes lomba burung. Biasanya gaconya juga kenari, murai, kacer gitu, seperti itu mas. Dari sini sendiri, miliknya Mas Alif sendiri Ya. itu ada yang dikonteskan nggak? Ada mas, kemarin ada kenari yang itu dikontaskan juara, itu dibeli sama orang Surabaya sana mas. Biasanya kalau di Satya Bird itu bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Jadi bisa dikirim ke seluruh Jawa Tengah, Jakarta, Banyuwangi, Bali, luar pulau juga bisa pakai jasa pengiriman kargo pesawat. Biasanya yang paling banyak pesan itu dari daerah mana? Gak mesti mas, banyak, ada yang dari Jakarta tadi, yang Banyuwangi, dari Kudus, dari Semarang, pokoknya luar kota itu banyak mas. Jadi komunikasinya kita juga lewat WhatsApp, lewat Facebook, seperti itu. Terus berarti dari Mas Alif sendiri apa namanya, burung yang dikonteskan itu tidak dilanjutkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi? Enggak mas, pokoknya kalau di sini tuh kalau harganya cocok ya dijual gitu mas. Terus dari pengalaman sejak 2010 sampai di titik ini, itu pasti ada pengalaman spiritual ya? Ya mas, Bisa kalau diceritakan? pengalaman spiritual yang saya alami biasanya, kalau yang jelas itu doa dari kedua orang tua sangat mempengaruhi mas. Nah, doa dari kedua orang tua, jadi di sini yang membantu merawat burung sebanyak ini kan juga ibu juga bu mas. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada burung yang laku, pasti ada sebagian yang saya berikan kepada orang tua, dan sebagian ada yang diberikan untuk yatim piatu mas. Jadi bisa untuk kesibukan itu jangan lupa sedekah mas. Intinya sedekah, terus kedua doa orang tua sama doa istri juga mas. Alhamdulillah sekarang sudah menikah ya. Sudah dikaruniai anak? Ya udah, baru umur 6 bulan mas. Terus yang kedua jangan lupa sholat tahajud mas. Sholat tahajud, terus rutin sholat duha. Sholat duha itu kalau bisa itu 12 rakaat mas. Jadi ibaratnya kalau kita kan cenderungnya sholat duha itu memang 2 rakaat. Kalau bisa sholat duha itu 12 rakaat. Yang pertama itu 2 rakaat pertama itu mensyukuri tubuh kita yang diberikan Allah secara sempurna. Yang 2 rakaat berikutnya bisa membuka pintu rezeki kita. Yang 2 rakaat ketiga itu bisa melancarkan rezeki kita. Terus yang seterusnya bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Ya, seperti itu, Mas. Terus dari sejak awal apa namanya, bisnis burung sampai sekarang, apakah ada apa namanya, rasa jenuh gitu? Ya alhamdulillah kalau selama bisnis burung ini tetap happy Mas, enjoy. Soalnya kan ya berawal dari hobi. Kalau kita hobinya bisa menghasilkan, kita bisa
dapat pengalaman, dapat silaturahmi, dapat teman yang banyak juga, relasi yang banyak kan. Alhamdulillah kalau kita nikmati ya nggak ada jenuhnya mas. Berarti ini setiap hari ada yang keluar nggak? Apa mingguan, bulanan atau Alhamdulillah hampir setiap hari itu pasti ada yang kesini mas. Jadi hampir setiap hari itu ada orang yang nyari burung kesini lah. Seperti itu mas. Anu mas, harga tertinggi burung di sini yang pernah sampean jual? Kalau harga tertingginya itu tertinggi Kenari aja, contoh kenari. kenari itu tertinggi itu kenari Yorkshire mas. Kenari Yorkshire itu per ekor kemarin ada yang laku 6 juta, ada yang laku 7 jutaan, ada yang 5 jutaan, tergantung spek burungnya mas. Kalau yang setelah menang kontes itu biasanya naik berapa harganya? Ya kalau menang kontes itu ya tergantung serinya juga mas. Kemarin ada yang laku 2 juta, ada yang laku 2,5 juta seperti itu mas. Tadi yang disebutkan kenari apa mas? Kenari Yorkshire. Yorkshire. Ya, kenari Yorkshire itu ada yang impor dari Itali, ada yang impor dari Jerman, ada yang impor yang dari Turki. Itu harganya per ekor kalau jantan kisaran 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta per ekor ada mas jantan. Itu pesan dari sana itu indukan apa anak? Ya biasanya udah siap breeding gitu loh mas. Jadi burungnya udah gacor-gacor, kalau betina ya udah siap untuk ditangkarkan. Saya kira kalau kenari itu jenisnya cuma satu. Ya, Saya kenari nggak paham sama burung. jenisnya banyak mas. Ada yang Yorkshire tadi, biasanya yang kenari serinya paling gede terus paling mahal ya seri Yorkshire itu mas. Jenis Yorkshire itu impor, kenari impor. Kalau yang itu apa? Perkutut. Perkutut. Kalau perkutut itu di apa? Dibeli itu karena apanya? Kalau perkutut ada yang perkutut warna, ada yang anggungan mas. Jadi bisa dilihat dari posturnya, jadi ada katurangannya juga. Jadi ada perkutut yang banyu mili, perkutut yang udan mas, songgo ratu. Jadi kalau orang Jawa kan biasanya seneng yang katurangan itu mas. Jadi banyu mili itu bisa melancarkan rezeki, terus menolak bala. Songgo ratu itu cocok dipelihara oleh para pemimpin-pemimpin. Jadi songgo ratu, jadi itu bisa untuk meningkatkan derajat seseorang. Oh berarti kalau yang perkutut itu cuma untuk dipelihara di rumah, Ya, bukan untuk kontes-kontes ini. di kontes juga ada mas, itu yang kelas anggungan biasanya. Ada yang kelas Bangkok, irama, lelah seperti itu. Itu yang diambil berarti apanya perkutut itu? Bisa suaranya, bisa katurangannya, bisa warnanya mas. Katurangga itu corak mas. Katurangan itu kayak ciri mati mas. Jadi semua burung perkutut kok ada jambulnya, berarti dia di katurangan songgo ratu. Terus perkutut warna bulunya seperti emas, ada bintik-bintiknya, itu masuknya udan mas seperti itu. Sing ning jero apa? Yang di dalam itu kenari mas. Ya kenari. Jadi kalau kenari itu biasanya kalau para pemula itu biasanya senengnya yang kenari mas, karena kan harganya terjangkau. Jadi harganya terjangkau, yang kenari bahan itu sekitar 150.000 per ekor. Kalau yang perkutut itu yang paling mahal berapa? Kalau perkutut saat ini yang jenis perkutut warna itu yang paling mahal perkutut golden mas. Itu anakan per ekor 1 juta. 1 juta sampai 1,5 juta. Itu sepasang biasanya. Kemarin kalau tahun kemarin tuh perkutut golden itu anakan mandiri saja per ekor 2 juta, itu inden-inden mas. Rata-rata penghasilan per bulan berapa mas? Kalau penghasilan per bulan ya gak mesti mas. Nah yang penting ya akeh sidik tetap disyukuri ngono wae mas. Yang penting ki cukup mas. Akeh ra mesti cukup, cukup ra mesti akeh. Yang penting disyukuri mas. Terus ini dari total semua burung yang ada di sini, kalau dijumlahkan rupiah ada berapa kira-kira? Gua kali itu gak pernah ngitung mas. Pokoknya ya selama kita rawat, selama kita beri makan, kita beri kasih sayang, kita seneng melihara burungnya, ya pasti bisa menghasilkan lah mas. Sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan untuk mereka yang pemula
di bisnis burung? Kalau saran saya, selama bisnis burung itu menjanjikan, hobi burung itu menjanjikan, bisa untuk mengangkat perekonomian keluarga, itu selalu tekuni dan jalani saja, Mas. Terus untuk mereka misalnya yang pengen belajar ke sini boleh ya? Boleh, Mas. Jadi kalau pengen belajar breeding kenari, penangkaran murai batu, penangkaran kenari, penangkaran perkutut, bisa langsung datang ke sini, Mas. Lokasinya di Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Mas. Nanti ada Facebooknya Alif Satya juga ada, Facebook Satya Bird Farm juga ada, Facebook, IG, dan YouTube-nya Satya Bird Farm Ngawi juga ada, Mas. Nanti bisa langsung ke sini, datang ke sini, atau sharing-sharing bisa langsung hubungi WA saya. Ya mungkin cukup itu saja percakapan kita kali ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang pengen tanya-tanya lebih lanjut, bisa lewat apa namanya, IG atau WA juga, Facebook. Nanti saya taruh di deskripsi. Terima kasih Mas Alif. Terima kasih, Mas Susilo. Semoga semakin sukses. Amin. Sekian dulu laporan kita, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.